Cek, cek. Oke, teman-teman, thank you banget masih di Codefile. Nah, kali ini kita mau bahas tentang JavaScript. Oke, mungkin buat teman-teman yang udah lama di bidang IT ya, ini udah familiar ya sama namanya JavaScript, karena JavaScript ini ya pada dasarnya sebenarnya bahasa pemrograman. Tapi memang ada unsur Indonesianya, Java gitu ya. Jadi Jawa ya. Nah, jadi JavaScript sendiri ini sebuah bahasa pemrograman yang cukup populer, dan bahkan kalau nggak salah nih di 2022 ya, nih dari bootcamp.berkeley.edu dibilang bahwa JavaScript ini cukup populer di bidang web development, game development, mobile apps, dan building web servers. Memang kebanyakan sih memang paling banyak itu di web development ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek nih di banyak situs-situs yang menyediakan lowongan pekerjaan, biasanya banyak banget tuh yang butuh JavaScript developer atau JavaScript programmer. Oke, nah jadi JavaScript ini biasanya memang digunakan kalau di zaman sekarang, yaitu bisa untuk back end, bisa untuk front end gitu. Walaupun kalau di situs bootcamp.berkeley.edu ini memang dibilang gak cuma web development, tapi ada game development, mobile apps, dan building web servers gitu. Tapi kenapa sih JavaScript ini begitu populer gitu? Kita bisa balik nih ke beberapa tahun belakangan nih. Jadi pada saat itu memang web page atau situs web itu masih bentuknya tuh statis. Jadi statis itu gimana? Maksudnya HTML aja gitu. Jadi situs web itu pada saat itu tuh yang diperlukan memang hanya untuk menampilkan informasi-informasi statik gitu. Contohnya misalnya kayak announcement, terus kayak misalnya company profile, about us yang company profile gitu, yang isinya statis, ada foto-foto pendirinya, CEO-nya, terus visi misinya gitu ya. Nah, tapi lambat laun ketika internet ini makin tumbuh, terus juga kebutuhan makin meningkat, dan juga penetrasi digital tuh makin meluas ya, karena adanya smartphone, terus ya tadi internet semakin mudah diakses dimanapun kita berada gitu ya. Terus juga kebutuhan akan adanya sistem informasi ini makin naik kemana-mana. Itu akhirnya HTML ini dipikir gimana caranya bisa bikin HTML ini lebih dinamis, sehingga diciptakanlah JavaScript gitu. Jadi dengan ada JavaScript, sebuah situs web itu menjadi lebih dynamic. Oke, gimana sih? Kayak gini contohnya. Nah, jadi di sini saya udah punya nih satu HTML yang namanya pendaftaran.html. Nah, pendaftaran.html ini simple aja sebenarnya. Jadi ceritanya kita mau bikin satu pendaftaran pensi di tahun 1998, karena ya kita baliklah ke zaman-zaman itu ya, ceritanya sebuah situs web yang jadul-jadul gitu ya. Saya nggak tahu sih, kayaknya 198 atau 199 sih ketika www pertama kali diciptakan gitu. Tapi let's say lah misalnya 1998 ya. Oke. Nah, jadi ini kita langsung klik kanan aja, kemudian kita open di browser. Nah, oke. Nah, jadi situs ini sebenarnya sederhana. Jadi hanya minta nama sama kelas, kemudian submit gitu. Nah, tapi bayangin teman-teman, misalnya ya total pesertanya atau di database itu cuman bisa misal 100 orang gitu kan. 100 orang. Nah, tiba-tiba kita daftar nih setelah 100 orang nih. Berarti kan kita orang ke 101 ya. Nah, bayangin misalnya pada zaman itu internet itu kan gak secepat sekarang ya. Jadi mungkin kecepatannya masih terbatas lah. Bayangin ketika kita klik submit gitu, kita orang ke 101 nih, dan server itu butuh waktu untuk memproses, kemudian dibalikin lagi ke kita gitu kan, bahwa nanti pesannya error, oh sorry ini kamu gak bisa karena kamu orang ke 101 gitu. Bayangin segitu prosesnya gitu ya, segitu lama gitu prosesnya, sehingga diciptakanlah JavaScript. Nah, dengan adanya JavaScript, jadi sebuah situs web ini dia nggak harus kirim dulu nih ke server gitu, tapi dia langsung bisa memvalidasi di situ. Itu jadi maksudnya interaktif tuh kayak gitu ya. Jadi situs web itu nggak lagi statis tapi interaktif dengan adanya JavaScript. Oke, ini sebagai contoh ya, ini saya uncomment. Ini code-nya udah saya siapin BTW. Nah, jadi dia sederhana, dia cuma ngecek kalau misalnya udah lebih dari 100, udah jumlah pesertanya udah lebih dari 100, itu dia bakal nolak gitu. Nah, dengan cara ini nggak perlu kita request dulu ke server, terus dia balikin, oh sorry kamu udah nggak bisa, kamu orang ke 101. Tapi dengan cara ini kita bisa langsung validasi langsung gitu.
Nah, sehingga situs web ini lebih interaktif gitu, lebih lebih cepat juga kan kelihatannya. Oh iya, langsung validated nih, langsung tervalidasi nih. Ternyata saya orang ke 101, saya nggak bisa gitu. Sebelum benar-benar dia divalidasi lagi di back endnya gitu ya, atau di servernya gitu. Nah, sebagai contoh nih saya submit ya. Oh, sorry, wait. Oke, saya submit. Nah, sorry tadi kenapa tadi error, karena tadi belum ke refresh ya. Nah, jadi ini udah ke refresh. Pas saya mencet submit, dia bilang maaf sudah penuh. Nah, kira-kira kayak gitu sih awal mulanya kenapa dulu JavaScript digunakan. Jadi biar satu situs web itu lebih dynamic gitu, lebih interaktif lah ya. Nah, kemudian balik lagi tadi kan karena kita udah bahas ya, dengan ada internet dan segala macamnya. Nah, situs web itu berkembang. Nggak lagi dia cuman sekedar bikin sistem yang sederhana gini, tapi berubah jadi sebuah web apps gitu. Nah, web apps ini yang kita kenal nih sekarang, misalnya contohnya Facebook gitu ya. Terus apalagi misalnya Visual Studio Code online gitu. Nah, web apps ini simpelnya dia sebenarnya aplikasi tapi berbasis web gitu. Jadi ketika orang melihat situs web ini nggak lagi statis, bisa dynamic, dia mikir nih, oh kalau gitu saya bisa nih bikin aplikasi yang berbasis web sehingga distribusinya itu bisa langsung cepat gitu, dan juga distribusinya lebih mudah. Bayangin kalau misalnya balik ke zaman dulu nih, itu kan ada nih sebuah situs, balik ke zaman dulu nih, itu kalau misalnya kita mau bikin aplikasi kemudian kita mau deploy, itu kita harus bikin dulu exe-nya. Itu kalau pakai Windows. Kalau misalnya pakai Linux, kita mesti compile lagi dari source code. Aduh, ribet banget deh pokoknya. Nah, akhirnya orang kepikiran, gimana kalau misalnya kita bikin aja sebuah aplikasi di dalam web gitu. Jadi orang kalau mau buka juga langsung buka aja www.ucil.com misalnya gitu, atau apapun codefile.com segala macamnya. Nah, jadi orang lebih apa ya namanya, distribusi pun lebih mudah gitu, dan orang juga, pengguna juga, oh iya, saya cuman pakai handphone aja langsung buka nih web apps ya, langsung berinteraksi deh. Eh, Dia langsung, misalnya contoh kayak sekarang kita mau apa nih, contoh misalnya e-commerce ya, ya udah kita langsung buka handphone, langsung pesan, order, klik, beres gitu. Nggak perlu lagi nge-compile lagi, nggak perlu lagi apa namanya sibuk lagi nanti install sana sini sana sini sana sini. Nah, gitu. Jadi lebih mudah gitu ya. Oke. Nah, karena hal itulah akhirnya eh, orang akhirnya, oh kalau gitu, gimana sih caranya nih supaya ngebikin situs web yang dynamic dan dia lebih jadi web apps gitu. Akhirnya dia coba nih menggunakan JavaScript. Yang tadi JavaScript cuman dipakai sebagai komplementer, artinya cuman dipakai di sini ya nih, cuman dipakai sebagai tambahan gitu, tambahan script. Nah, tapi sekarang akhirnya berubah nih, karena orang-orang juga banyak nih gitu ya yang udah paham JavaScript gitu. Ya udah, gimana kalau misalnya kita pakai aja nih, bikin aja sebuah sebuah apa namanya engine gitu yang berbasis JavaScript, tapi dia bentuknya bentuknya aplikasi server gitu. Jadi dia bisa menerima request, kemudian bisa mengembalikan HTML gitu. Jadi JavaScriptnya ini bukan lagi sebagai komplementer, tapi sebagai yang utama gitu. Maksudnya gimana sih? Kalau ini kan kita langsung mengakses si HTML-nya gitu. Jadi misalnya kita buka nih pendaftaran HTML gitu kan, langsung dibalikin dari server, balikin HTML. Nah, kalau ini sebaliknya, jadi ada request misalnya ke ucil.com gitu /transaction misalnya. Nah, ucil.com/transaction itu dia langsung diterima sama server yang dijalankan atau berbasis JavaScript gitu. Contohnya Node.js ya, Node.js berbasis JavaScript ya. Jadi requestnya ditangkap sama Node.js. Nah, Node.js kemudian dia memproses nih, oh saya mau ini nih, mau load nih data transaction. Oke, diambil dari database, kemudian di parsing, kemudian di outputkan atau membalikan respon berupa HTML ke dalam browser gitu. Nah, jadi karena hal itulah orang jadi mulai, oh makin lagi nih JavaScript makin kepake lagi nih, yang tadinya udah populer ditambah adanya JavaScript yang bisa berjalan di server, makin gila lagi. Karena sebelumnya JavaScript berjalan di client ya gitu. Kenapa saya bilang berjalan di client? Karena ketika file HTML ini
di run. Nah dia kan cuma bisa di run di browser tuh, jadi menggunakan browser lah. Browser tuh kan aja di client gitu atau di user. Nah kali ini ada JavaScript yang berjalan di browser, sorry, di server gitu. Makin populer. Karena udah makin populer, otomatis kan komunitasnya gede nih. Komunitasnya gede, orang pada bikin library sana sini, diimprove lagi, makin enhance lagi. Node.js tadi contohnya ya, diimprove lagi, makin bisa ini itu, makin lagi teknologinya bertambah. Ada orang bikin lagi plugin sana sini, wah udah makin rame lah gitu. Nih kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, contoh ya, nih kita bisa buka di javascript.com. Nah nih bisa lihat nih, ada sekitar 1.400.000 lebih library untuk JavaScript, dan masih terus still counting ya. Dan di usianya yang udah 25 tahun, JavaScript itu udah pasti makin mature atau makin stabil gitu. Nah JavaScript sendiri bukan berarti ini bahasa yang sempurna gitu, karena nggak ada yang sempurna ya. Tetap banyak kelemahannya. Kalau buat saya pribadi sih, saya kurang suka JavaScript itu karena memang dia itu kalau nggak di manage dengan baik, code-nya itu rumit banget kelihatannya. Wah rumit lah pokoknya, karena dia bisa kurung kerawalnya di mana-mana, bisa function dalam function. Wah lah rumit lah. Tapi kalau di manage dengan baik sih ya bagus gitu, kelihatannya rapi gitu. Gitu. Alasan kenapa JavaScript ini menjadi bahasa yang disukain untuk web development dan makin populer, dan saya nggak tahu mungkin populer sampai kapan gitu ya. Cuman teman-teman bisa pilih JavaScript sebagai bahasa pemrograman pertama teman-teman kalau misalnya emang mau bikin web development gitu ya, atau mau bergerak di bidang web development. Tapi ingat, nggak ada yang sempurna, jadi pilihlah bahasa pemrograman yang emang sesuai sama kebutuhan. Thank you, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.